Oke, di tahun 2025, lu tuh punya opsi yang banyak ya. Tapi teruntuk untuk di konten kali ini gue bakal bahas iPhone ya. So you have one budget ya, but you have two option. Ya, lu bisa pilih misal ya. In this content, di konten ini lu bisa aja beli iPhone XR dan lu juga bisa aja beli iPhone 12. Ya, seri mini atau 12 biasa lah ya. Di tahun 2025 ya. Guys, gue buat video ini di tahun 2025 pertengahan lah bisa dibilang. So, kalau kita lihat ya di website Apple Kerouac, ya ini handphone punya karakter yang berbeda sekali, sangat berbeda. Jadi gini, budget yang sama maksudnya gimana bang? Jadi gini, lu mampu beli iPhone XR resmi, ya resmi Indonesia, yang which is tuh harganya too much bagi sebagian orang ya. Lu tuh berarti mampu beli iPhone 12 ya, tapi yang versi Inter. Nah, harganya itu mirip parah, bahkan bisa ketemu tuh. Kalau kita cocok login dari sisi harga, misal lu beli iPhone XR resmi Indonesia di 64 GB ya, 64 GB dengan harga di 3 jutaan sekian. Dan lu juga bisa beli iPhone 12 biasa ya, Inter tapi di harga 3 jutaan juga. So, yang pertama kita bahas ya, jadi one budget ya, harga yang sama. Yang pertama ukuran layar. Kalian bisa lihat nih spek Apple Kerouac sendiri bilang ukuran layar itu sama-sama 6,1 inci. Cuman dengan dimensi ukuran layar yang sama-sama 6,1 inci, tapi ini beda kasta banget, udah beda dimensi ya. Kenapa beda dimensinya? Bang, itu kan sama-sama ukuran 6,1 inci, so there's nothing special ya yang ada di iPhone 12. Ya udah, gue beli iPhone XR resmi aja. Mungkin iPhone XR resmi ya itu option yang cocok buat lu yang gak mau ribet ya sama per-email-an, sama signal. Cuman kalau lu pilih yang butuh device-nya, lu gak peduli sama email, menurut gue iPhone 12 patut diperhitungkan. Chipset A12 dengan A14 ya, can you imagine that? Kayak ya berapa generasi perbedaannya antara A12 dengan A14. So kalau kita lihat dari spek benchmarknya aja, iPhone XR itu masih kasta under 1 juta ya. Si 12 udah kasta 1 jutaan benchmarknya. Nah, untuk kamera ini juga beda jauh sekali. iPhone XR itu masih single kamera, yang which is pada saat rilis itu udah ada dual kamera semua tuh iPhone. Dan untuk baterainya ini nggak terlalu beda jauh. Kalau kita comparing iPhone XR dengan 12 biasa, bukan 12 mini ya. Cuman kalau kita tarik ulur ke belakang dan lu pengennya yang ori-orian, baterai masih ori bawaan, gua rasa iPhone XR itu baterai health-nya udah jelek parah ketimbang iPhone 12. Karena iPhone 12 tahunnya lebih baru. Nah, dari percakapan gue di awal dengan kalian semua yang lagi nontonin video ini, itu udah bukti bahwa, coba deh lu pikirin lagi, apakah persoalan email itu segitu lu perhitungkan kah sampai lu beli iPhone resmi tapi versi jadul? Mendingan beli iPhone 12. Bagi sebagian orang tuh berpikir kayak gitu, dan itu nggak salah juga gitu, karena mereka udah tahu resikonya. Nah, untuk series 12 sendiri ini banyak kelebihan dibandingkan XR. Nah, kekurangan yang ada di XR, satu, kita bahas dari sisi displaynya aja. Kalau kita punya budget 3 jutaan ya, dan you have to choose ya, mana yang paling baik gitu untuk masalah display. So, lu jangan beli iPhone. Kenapa? Karena dengan budget 3 juta, ya lu bisa pilih spek lebih banget lah di Android. Budget 3 juta, 120 Hz, ya screen to body ratio-nya 94 atau 95%, which is tuh kayak frameless parah ya, tipis banget gitu frame-nya. Jadi handphone-nya tuh kayak kelihatan utuh, full display. Tapi kalau budget 3 juta lo beli iPhone, ya dapatnya iPhone XR resmi yang bodinya itu tebal parah bezelnya. Atau lo bisa beli ala-ala mantan flagship-nya dari Samsung yang dimana itu AMOLED-nya gila parah sih. Mantep parah kalau menurut gue. Ya ala-ala AMOLED, ala-ala flagship-nya, atau mantan flagship-nya sekalipun budget 3 juta lo udah bisa pilih itu. Tapi seri 12, lo nggak bisa underestimate. Kenapa? Karena layarnya OLED, udah bukan IPS lagi. Dan biasanya si iPhone XR atau iPhone lain yang masih layar IPS itu bisa kita ledek-ledekin dengan AMOLED HP murah. Karena layarnya kadang sometimes kayak Android murah lebih bagus. Nah, itu tidak terjadi di 12 ya, series 12. Kenapa? Karena Apple tuh ngerombak besar-besaran mulai dari XR terus ke iPhone 11 itu mereka ngasih full ampas spek yang ada di display. Seri 12 Apple berubah total. Dia tuh ngasih display yang bagus parah di series 12. Nah, sekarang kita bahas fokus ke kamera. Kamera yang ada di XR menurut gue bagus. Beberapa minggu, even kayaknya ya in one month kayak gue ngebahas konten XR dan HP paling realistis lah gue bilang, dan itu benar sekali. Tapi ketika kita bicara komparasi antara XR dengan 12, there is
itu way ya, jauh sekali untuk dititik temukan di satu kasta yang sama. Gue bisa bilang dan gue berani beropini bahwa series 12 itu udah satu kasta dengan series iPhone 16 atau iPhone terbaru saat ini lah mentoknya, yaitu series 16 ya, base model versus base model kalau gue bilang. Kenapa? Karena yang ada di 12 mini atau 12 biasa, gue coba bandingkan dengan iPhone 16, feeling gue make ke semua HP ini, itu kayak untuk pencahayaan yang normal, itu semuanya kayak gak ada beda. Kayak lu ngerasain iPhone 16 di jiwa iPhone 12. Nah itu lalu yang lu rasain ketika lu beli iPhone series 12. Apakah IMEI itu sepenting itu? Coba lu pikir lagi deh. Lu memang belum mampu nih beli iPhone 16 yang memang seharga motor, tapi ada option di luaran sana. Lu bisa beli iPhone 12 aja, yang dimana lensa lebar kameranya udah low light oke ya. Atau lu juga belum ada kemampuan gitu buat beli iPhone 13, iPhone 14 atau iPhone 15. Itu juga jadi opsi. iPhone 12 itu paket kere menurut gue yang paling waras itu series 12. Layar OLED, kamera sadis ya. Kenapa gue bilang sadis? Karena yang pertama, ketika lu beli iPhone 12, lu dikasih kombinasi lensa yang modern kayak ekosistem Apple pada umumnya, lensa normal dan lensa lebar. Dan ini gue udah sering banget bacot ya. Dan lu dikasih tuh sensor yang lumayan oke. Antara lensa normal, lensa lebar itu udah low light capacity-nya oke semua. Dan itu udah setara kayak iPhone kekinian yang stagnan sekali masalah kayak perkembangan kamera mereka. Jadi ini opini gue bahwa kalau lu nyoba ngebandingkan antara XR dengan series 12, gak ada titik temunya karena mereka beda kasta sekali. Nah itu opini gue. Lu bayangin gak ada titik temunya tapi di harga yang sama gitu. Jadi jangan sampai lu salah beli gitu. Jangan sampai lu bela-belain beli XR ya, yang which is lu tahu itu HP jadul dan tua dan parah, yang kalau kita lihat dari sudut price-nya, dari versi harga resminya. Jangan sampai lu takut masalah IMEI tapi mengorbankan kepentingan lu kerja pakai HP gitu, yang dimana mungkin lu butuh chipsetnya buat nunjang kerjaan lu atau butuh kameranya. Sekali lagi gue ingetin, memang kamera iPhone 12 itu tidak sebaik iPhone terbaru. Cuman kamera iPhone 12 itu dia udah ada di kasta yang sama, level yang sama dengan iPhone 13, 14, 15 sampai ke 16. Ini menurut gue. Kenapa bisa gue bilang kayak gini? Karena gue udah make semuanya dan gue coba comparing dan gue rasa kayak enough ya, kayak udah fair lah. Lu spend duit 3 juta dapat sebuah iPhone 12, gokil parah kalau menurut gue. Lo tahu kenapa? Ada beberapa bukti yang mungkin kalau lu nanya dan gak percaya kata sama gue bisa upload buktinya di video-video atau konten-konten berikutnya lah. Bahwa sering sekali gue masih bantuan video record atau backup kamera pakai series 12. Karena oke itu kameranya. Penilaian gue antara iPhone 12 dengan iPhone XR, mereka ada di kasta yang berbeda tapi ada di harga yang sama. Tapi balik lagi, kalau memang lu pengen yang resmi-resmi aja biar IMEI-nya aman dan lain-lain ya terserah. Tapi di video kali ini gue hanya pengen sharing aja.